kami yang khusus membuatkan untuk sekolah. Jadi sedikit profil mungkin kalau sebenarnya ini produk lama kami keluarkan baru karena belum sempat membuat yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ibu Hajah Sri dan Ibu Hajah Surya MPD, yang kami hormati Ketua KKN Kecamatan Singosari Bapak Saihu, yang kami hormati pula Ibu Wif selaku Kepala Desa, yang kami hormati Ketua Yayasan, kemudian pengurus yayasan, ketua komite, dan tidak lupa seluruh bapak ibu guru baik dari MI 11, MI 6 ataupun dari MI 12 yang juga kami hormati. Bapak Ibu, alhamdulillah pada siang hari ini kami dapat kesempatan untuk menyampaikan hasil kinerja kami selama ini tahun kedua bagi kami, tahun kedua bagi kami, sehingga mungkin masih banyak kekurangan ataupun kesalahan yang barangkali nanti akan ada dari kami. Sebelumnya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Untuk itu yang langsung kami sampaikan, yang pertama bahwa yang Ma'arif 12 kami punya moto tadi itu education, communication, sama moral, bahwa di dalam melaksanakan pendidikan kami perlu melaksanakan komunikasi dan tentu moral yang akan menjadi tujuan akhir dari pendidikan kami. Moto kami yang sebetulnya tidak tertanggung tadi sudah saya ganti, cuma ternyata tidak keluar, yaitu bahwa setiap manusia adalah bintang. Kenapa saya ambil setiap manusia adalah bintang? Bagi kami pendidik, bahwa kami harus memandang semua siswa kami memiliki potensi apapun itu. Kalau kecerdasan mungkin berbeda, tetapi potensi sama. Anak yang cerdas mungkin potensinya di bidang akademik, tapi anak yang mungkin kurang cerdas, tapi dia punya potensi di bidang yang lain. Untuk itu kami membuat bahwa setiap manusia adalah bintang, sehingga kami berkewajiban untuk menggali potensi dari setiap anak, baik bakat ataupun minat dari siswa. Kami lanjutkan pada yang kedua tentang profil sekolah kami. Yang pertama didirikan pada tahun 1994. Kebetulan saat itu saya berada di MI Ma'arif 12. Kenapa Bu? Oh, sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada yang belum lahir, ada yang mungkin sudah lahir. Nah, ini yang waktu itu mungkin kalau bisa diceritakan masih kalau saya masuk di MI 12 itu sudah ada 3 peta dan sudah ada lantai atas, gitu ya. Sehingga di awalnya yang menurut cerita itu berasal dari TK Al-Akbar. Jadi berada di rumah beliau, pendidikan yang pertama dilakukan. Kebetulan di sini ada pendirinya yaitu Bu Irfa yang alhamdulillah sehat dan belum waktunya pensiun. Artinya sekolah kami masih sangat muda. Tidak seperti MI 12 sama MI 11 sama MI 6 yang mungkin sudah lebih tua dari kami. Mungkin kami seusia berapa ya sekarang? 28 masih usia segar-segar ini. Masih usia segar ini. Ini kami berada di tanah luas 211 meter yang milik sendiri. Dan alhamdulillah tahun kemarin kami berhasil membebaskan tanah yang di belakang. Awalnya wakaf yang sebagian pada zamannya Pak Kusnan, jadi tanah itu dibagi 5, yang satu dikasihkan ke kita, tapi yang lain kami harus bayar. Alhamdulillah kita bisa membayar walaupun sekarang masih punya hutang. Kalau saya sebutkan hutangnya banyak sekali, tidak seperti dulu mungkin. Tapi ya hutang kami banyak, kami malu untuk menyampaikannya. Sama ya. Kita akan hutang lah. Ya sampai nggak ngaku Pak ya. Berikutnya visi dan misi madrasah kami yaitu
wujudnya generasi yang bertakwa, berilmu, berkualitas dan berdaya saing. Dengan melaksanakan misi yaitu menyatakan pendidikan yang berhalus wal jamaah, ini kami ambil dari kami terjemahkan dari bertakwa. Dari bertakwa, kalau seorang itu sudah bertakwa maka akhlaknya dapat, maka kami tidak menyebutkan di sini ada akhlak, tapi akhlak kami alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian tentang pendidikan agama cuma memang kami sebutkan, kami menjelaskan di sini tentang berakhlak, akhlak, semuanya kami ambil dalam satu kalimat, yaitu menyelenggarkan pendidikan yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang bersemangat dan menyenangkan. Sebetulnya belum dikatakan ramah anak karena kami belum menyenangkan itu, tetapi ini masih menuju, masih berusaha. Bagaimana kami bisa seperti yang ada dalam tayangan tadi, membimbing putra putri kami, anak senang bersekolah. Kalau anak sudah senang bersekolah, insya Allah ilmunya gampang masuknya, kemudian senang dengan sekolahnya, senang dengan gurunya, senang dengan ini, maka ini menjadi tujuan kami. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara optimal dan efektif. Artinya di sini optimal, maka sebisa mungkin kemampuan kami bisa sampai, sebisa mungkin optimal anak-anak itu bisa tergali dan seefektif mungkin, sehingga mungkin banyak namanya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sana. Kemudian mengembangkan kecerdasan, bakat, minat melalui kompetensi dan olimpiade. Kenapa kata kami sendirikan untuk kompetensi dan olimpiade di sini? Kompetensi yang dimaksud adalah untuk menggali kompetisi di sini adalah bahwa anak-anak itu siap berkompetisi dalam kehidupannya. Karena hidup itu adalah kompetisi. Dimanapun kita itu berkompetisi untuk mencari ilmu, untuk mencari nafkah, untuk mencari apa itu berkompetisi. Bagaimana anak-anak itu siap untuk mengikuti perlombaan, untuk mengikuti menjalani kehidupan, sehingga anak-anak itu bisa menjadi yang mandiri. Mandiri di sini tidak kami sebutkan karena sudah masuk di dalam kompetisi. Dan olimpiade, tentu saja kalau kompetisi tadi adalah skill dan bakat anak yang kami tonjolkan. Untuk olimpiade tentu pengetahuan yang kami naikkan. Jadi pengetahuannya yang kami genjot, baik pembelajaran biasa ataupun pembelajaran berikutnya. Seperti dalam program-program yang nanti akan kami sampaikan. Berikutnya, tujuannya, nah ini sudah mampu secara aktif melaksanakan ibadah yaumiyah dengan benar dan tertib. Ini penerjemahan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, beriman, bertakwa, menindaklanjuti prestasi siswa di bidang akademik dan berakhlak mulia, mampu menumbuhkan budaya baca dan menulis bagi warga madrasah. Ini untuk menambah pengetahuan anak, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan tadi, sudah mengambil penerjemahan dari visi, dapat bersaing dan tidak kalah dengan siswa dari mungkin sekolah atau madrasah yang lain di bidang pengetahuan. Berkepribadian, berpola hidup sehat, serta peduli pada lingkungan, tetap mempertahankan akreditasi A. Nah ini akreditasi ini yang alhamdulillah semoga saja ini bisa tercapai, karena hari ini semoga saja perpanjangan. Karena yang terakhir kemarin kami dapat kabar perpanjangan, jadi nggak sesusah kalau memang sudah habis. Terima kasih. Berikutnya. Nah, ini untuk sekolah kami, perkembangan sekolah kami di 6 tahun terakhir ini alhamdulillah naik terus karena memang kami dari kecil banget. Kalau mungkin bapak ibu dari sekolah lain sudah pernah naik, kemudian turun, pernah naik lagi, mungkin pernah mengalami hal-hal seperti itu, seperti bumi tadi. Kalau kami memang masih awal, jadi mungkin ini masih naik dulu. Semoga saja naik terus. Ini harapan kami, sehingga siswa kami untuk sampai saat ini 348. Sudah seluruhnya masing-masing 2 rombel. Kalau tahun kemarin kelas 6 yang masih 1 rombel, tahun ini alhamdulillah semuanya sudah 2 rombel. Alhamdulillah. Semoga berikutnya juga bisa 2 rombel.
alhamdulillah inden kami juga sudah lebih dari 30. Jadi kami ada sistem inden untuk November Desember ini alhamdulillah sudah mencapai 30 lebih. Berikutnya, nah ini fasilitas madrasah. Mohon maaf kalau fasilitas madrasah beberapa tahun yang lalu selengkap ini, tapi hari ini juga kami laksanakan selengkap ini, kecuali beberapa hal yang terpaksa karena sedang membangun harus kami merger. Jujur saja seperti ruang kantor yang kemarin dibongkar total, mungkin yang kesana itu dia juga sudah kesana. Kemarin kita bongkar total, kemarin Bu Sri sampai aduh ya boleh apa kalau akreditasi kondisinya seperti itu, alhamdulillah. Tapi kalau kita mau agak tidak jujur, SMP itu milik kita semua, jadi agak saja semuanya sudah lengkap. Kalau tidak jujur ya, kan? Tapi kalau jujur ya alhamdulillah semuanya masih terpenuhi, kelas juga masih terpenuhi Bu, walaupun 12. Ada satu kelas yang kami sekat sehingga menjadi 2 ruangan kecil, dan insya Allah semoga tahun depan ini kami bisa membangun lagi. Karena memang 2 tahun ini saya menjadi kepala ini sudah membangun di belakang, membebaskan tanah, sudah mungkin memang masih perlu ditingkatkan kembali. Berikutnya Mbak, biar cepat. Nah ini struktur yang kami miliki. Kemarin ini sudah dibuat, kemudian ada yang baru, tapi saya lihat kok hampir sama. Jadi saya kira tidak apa-apa Bu ya, kayaknya perlu tanda-tanda putusnya saja yang perlu diganti. Ada struktur sekolah, struktur yayasan, yang mana kami berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan atau Lembaga Pendidikan Islam Al-Akbar, yang di sana ada TK Al-Akbar, juga ada SMP Al-Akbar. Sebetulnya masjid juga mau dulu jadi satu, tetapi sekarang menjadi lembaga yang berbeda. Kemudian yang di situ juga ada struktur komite. Alhamdulillah kami sudah lengkap semua. Kami percepat lawan. Berikutnya, nah ini tenaga pendidik kami yang hari ini ada 19, termasuk TU, pesuruh sama keamanan. Artinya untuk gurunya sendiri itu ada sekitar 17 peserta TU, tapi yang lain seperti itu. Ini mungkin kalau kami sampaikan untuk bagian kurikulum, di sini ada Bu Irma yang kebetulan ada di sini dan beliau sebagai pendiri sekolah, ada Bu Mas Purotin, Bu Mas Ruro, yang hampir semuanya tadi digambar di awal sudah saya sampaikan. Jadi mungkin tidak kami gambar berikutnya. Nah ini laporan program kegiatan kami yang sudah kami lakukan, yaitu membuat rencana kerja, ini sudah kami lakukan, melaksanakan evaluasi diri, kemudian membuat struktur organisasi, melaksanakan kegiatan madrasah, melaksanakan kegiatan kesiswaan, pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, kemudian pembenahan sarana dan prasarana yang terus kami lakukan, mengontrol dan mengevaluasi pelaporan keuangan, menciptakan budaya dan lingkungan yang kondusif, terlaksananya peran serta masyarakat dan kemitraan, kemudian menciptakan lingkungan madrasah, dan yang terakhir tadi kami ketik kok menjadi hilang, yaitu kami juga sudah melakukan supervisi. Insya Allah nanti datanya sudah ada di kami, bisa dicek. Berikutnya, ini dari kegiatan pengembangan madrasah yang kami lakukan. Alhamdulillah tahun pertama, tahun kemarin, tahun 2021 kami berhasil membuat yang tengah itu 2 ruangan, kemudian selesai, dan yang dari tinggalannya Pak Kusnan yang atas itu juga yang tidak selesai kami selesaikan. Kemudian masih ada di sini. Nah ini ada bantuan juga dari SMPI yang dapat bangku, karena waktu itu kami kehabisan uang, sampai bangku saja ada yang membeli ya alhamdulillah. Sampai bangkunya kurang Bu, tahun kemarin dan tidak bisa membeli bangku lagi. Tapi kok tiba-tiba ada yang membeli, itu namanya rezeki yang tidak terduga. Berikutnya, ini kegiatan raker yang kami laksanakan di sekolah. Berikutnya, langsung peningkatan kualitas guru, mendorong untuk melanjutkan pendidikan. Jadi kami setiap ada kesempatan memang kami selalu mendorong, termasuk saya sendiri, untuk belajar menambah ilmu saya, karena begitu menjadi kepala saya merasa tidak tahu apa-apa.
yang kami kerjakan, sehingga ternyata ketika kami sekolah di yang baru, di situ ada penjaminan mutu, ada apa, semuanya itu menambah pengetahuan bagi kami, sehingga itu bekal kami untuk melaksanakan pendidikan. Termasuk guru kami yang masih mau belajar, kami dorong. Ibu Nurul itu sekarang alhamdulillah dalam studi S3. Juga Bapak Ibu yang masih belum S1 TU, karena kemarin memang kami rekrut TU itu dari tingkat SMA Ibu, sekarang juga sudah kuliah. Guru ngaji pun yang kemarin juga itu sudah kami. Jadi siapapun yang mau lanjutkan kami kasih kesempatan, walaupun itu harus meninggalkan mungkin sekolah ketika beberapa saat. Mengikuti pelatihan atau workshop, mengadakan rapat di lokal, mengadakan pelatihan di madrasah. Ini untuk buktinya nanti akan kami sebutkan di bawahnya. Terus Mbak. Nah ini bentuk kegiatan peningkatan kualitas guru yang sudah kami lakukan, bahwa kami juga pelatihan membuat TTK pernah, kemudian untuk parenting orang tua, mengikuti KKP, aktif mengikuti webinar. Alhamdulillah kebetulan saya memang aktif di Fatayat, dan itu saya gunakan untuk mencari ilmu juga yang ternyata juga bermanfaat untuk anak-anak, termasuk beberapa waktu yang lalu ketika kemudian ke tempat kami, saya sedang mengikuti pelatihan penanggulangan narkoba itu. Mohon maaf tidak bisa menemui berikutnya. Nah ini kegiatan kami selain pembelajaran rutin, kami mengadakan co-curricular. Jadi yang memang kami masukkan di dalam pendidikan tersebut, ada takdir Quran yang ada jamnya, aswaja bimbingan baca Al-Quran, numerasi atau KSM, yang alhamdulillah memang KSM ini kami kasih jam sendiri Bu. Di tahun lalu kami sudah menyampaikan ke Bu Sri, kemudian di tahun ini alhamdulillah terlaksana dan hasilnya ada Ibu. Kami mendapatkan peringkat kelima Kabupaten Malang untuk KSM yang kemarin. Jadi masih masih harapan 2 dari KSM yang kemarin. Berikutnya untuk ini pengembangan kurikulum yang tadi kami sampaikan, ada KSM dan lain sebagainya. Di sini gambarnya sudah ada. Berikutnya ekstrakurikuler ini yang menjadi dasar kami untuk membimbing anak-anak bisa mengikuti kegiatan lomba-lomba yang akhirnya alhamdulillah kalau nggak salah 3 tahun ini, termasuk tahun kemarin kami juara umum Bu untuk Porsuni Kecamatan Singosari dengan mendapatkan 6 juara 1 dan yang lain juara berapa itu untuk Kabupaten Malang. Dan di Kabupaten Malang alhamdulillah kami lolos 3 orang anak Bu. Insya Allah Kabupaten Malang kemarin saya cek itu sekolah kami yang 3 orang lolos, yang lain masih 2 atau 1 untuk ke tingkat provinsi. Ya karena memang di sana tingkatannya sudah tinggi, jadi kami masih harus menggelundung belum bisa mencapai juara. Mohon maaf. Nah ini ada renang, tenis meja, karate, pramuka. Yang pramuka ini sebetulnya sudah ekstra kiroah, musik, drum band. Berikutnya, nah ini bukti kegiatannya, lanjut. Nah ini kegiatannya bisa disaksikan. Prestasi non akademik, ini prestasi akademik siswa, mungkin bisa kami sampaikan yang global tadi, yang bisa saja tadi juara umum di tingkat Kecamatan Singosari sama ASM tadi, kemudian non akademik seperti itu. Prestasi akademik guru ini kami belum pernah mengikuti lomba, jadi kami masih berusaha mencoba mengikuti. Kemudian berikutnya ini bukti-buktinya yang juara umum kemarin sama ini. Berikutnya kita percepat saja. Kegiatan sosial yang kami lakukan ada santunan anak yatim, pembagian zakat, pelaksanaan kurban, beasiswa bagi yang berprestasi, kemudian infak sesuai dengan kemampuan. Jadi infak kami tidak ada ketentuan Ibu, jadi kami membedakan. Cuma kami memberikan patokan segini. Kalau memang tidak mampu ya silakan turun, tapi kalau mampu silakan naik. Alhamdulillah dengan cara seperti itu kami mendapatkan tengah-tengahnya yang mungkin tidak sebesar di sekolah yang lain, tetapi alhamdulillah cukup atau bisa nambah untuk pelaksanaan kegiatan di sekolah.
Berikutnya, nah ini kegiatan-kegiatannya. Terus, nah pembiasaan madrasah. Jadi ada pembiasaan keagamaan, ada pembiasaan yang sifatnya umum, yaitu berbaris sebelum masuk kelas seperti yang lain mungkin upacara bendera, bersalaman saat masuk sekolah seperti yang ada di dalam mungkin video tadi, tiket kelas, membuang sampah, Sabtu bersih. Ini yang belum tertulis itu senam pagi di hari Sabtu. Ini belum tertulis di sini juga, terlewat, mohon maaf. Itu kami sudah melaksanakan untuk senam, walaupun memang agak ribet. Kalau dulu muridnya sedikit bisa senam dengan nyaman, tapi muridnya 300 itu sekarang sudah luar biasa. Tapi alhamdulillah karena di belakang ada lahan yang bisa kami pakai, kami bersyukur bisa kami laksanakan. Berikutnya, nah ini terus untuk bukti-buktinya, nah pembiasaan keagamaan ada sholat duha, sholat zuhur, istighosa, hidayatul awam, baca surah pendek, membaca doa sebelum dan sesudah belajar dan istirahat, kemudian asmaul husna. Masih ada bil kolam juga yang untuk keagamaannya, yang mungkin tidak baru ini mungkin di bawahnya ada, cuma tidak tertulis di sini saja. Berikutnya, nah ini kegiatan kami. Kalau bisa kami laksanakan di halaman belakang kami, tubuh yang bisa dilihat itu kami laksanakan sebegitu ribetnya. Tetapi karena hujan beberapa hari ini, kami melaksanakannya di kelas. Jadi di setiap kelas, karena memang kami tidak punya masjid dan untuk ke masjid kami jauh, maka bagaimanapun kami laksanakan di tempat, bagaimanapun caranya, dengan menggelar ini tadi. Berikutnya, karpet. Nah ini terus, nah ini kegiatan kesiswaan yang dilaksanakan. Berikutnya, terus ini ada santunan, kemudian PPDB. Alhamdulillah PPDB sudah meningkat dari kemarin. Ini kegiatan pelepasan Bapak Ibu. Jadi ini kegiatan kemitraan, jadi ada dari UIN, ada dari masyarakat, puskesmas, kepolisian kemarin. Nah ini penghargaan bagi guru kami. Ada guru yang sudah sudah mencapai pengabdian 25 tahun itu apa? Perak, pengabdian perak. Nah itu kami beri penghargaan. Kemudian ada Bu Ir sama Bu Titin yang lebih dari 25 tahun. Kemudian ini ada istrinya Pak Rusman yang sudah purna dari dunia ini. Ya Pak Rusman purna tentunya. Pak Rusmannya, bukan istrinya. Penghargaan untuk Pak Rusman. Berikutnya ini mungkin kegiatan yang kami terima dari KKN, semua kegiatan yang berhubungan dengan kami terima karena itu sangat membantu kami. Berikutnya Mbak, nah ini PKL yang berikutnya banyak pengetahuan. Berikutnya ini sudah kegiatan supervisi kami yang terakhir di video Ibu, jadi bisa ditonton di YouTube ya, ada semuanya. Di situ ada pembelajarannya. Semua guru saya minta untuk di YouTube kan yang terakhir itu. Jadi kalau mau nyari pikir di sana penasaran bisa itu. Berikutnya ini tadi habis ya. Ini upacara yang 17 Agustus. Berikutnya rekrutmen yang terakhir guru baru kami wawancarai, alhamdulillah dengan gaji yang minimal itu beliau mau menerima di sekolah kami, walaupun beliau sudah S1 dan dari jauh. Kami cuma Mbak, sama mengajar tak kayak tetangga belum mau ya sudah. Jadi itu rekrutmen kami tidak hanya melihat perform orang yang panggil, tetapi nilai pengabdian beliau yang mungkin akan membantu kami dalam pembelajaran. Berikutnya, ini sudah habis. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Kami singkat sekali dalam menyampaikan. Sengaja kami kasih video biar lamanya di video saja.